بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Itu batuk ya. Baik, ada pertanyaan dari Kalimantan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang kembali. Jika ada perempuan yang qadar Allah dititipi Allah subhanahu wa ta'ala seorang suami yang selama belasan tahun gemar berjudi, bahkan sang wanita rela dipoligami agar suami terhindar dari zina. Sudah 3 tahun keadaan berbalik, sang wanita yang mencari nafkah. Jika wanita tersebut tidak kuat lagi dan ingin berpisah, apakah itu artinya ia tidak lulus atas ujian Allah? Dan apakah itu tandanya ia tidak sabar hingga akan kehilangan peluang masuk surga? Allah jazakum khair. Pertama, saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, seberat apapun itu, diberikan oleh Allah jalan keluar terbaik, yang dengan itu diberikan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa setiap kita pasti punya masalah. Karena kehidupan, sering saya katakan, itu akan berbanding lurus dengan masalah. Jangankan Anda yang telah menikah, yang belum menikah pun pasti punya masalah. Pasti itu. Jangankan yang single, status jomblo pun punya masalah. Ini, langsung ke persoalan ini. Saya sudah berumah tangga 11 tahun, pertanyaan tadi. Kemudian, beliau sudah identifikasi masalahnya. Selama 3 tahun sudah berubah, apa solusi yang harus saya tempuh? Pertama tadi, ya Allah berikan ujian untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Alhamdulillah. Tidak ada ujian yang diberikan kalau Anda tidak sanggup. Alhamdulillah Anda diberikan kesanggupan sampai 11 tahun dan sebagainya. Tidak ada persoalan tidak selesai. Insya Allah selesai. Sekarang kita jalani bentuk ikhtiarnya. Pertama, identifikasi bentuk masalah. Lihat kebiasaan dan sebagainya. Mungkin atau tidak. Apa tawaran Quran yang pertama? Quran surah ke-66 ayat 11. Ini solusi yang langsung kita berikan. Quran surah ke-66 ayat ke-11. At-Tahrim ayat yang ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah bagi orang-orang beriman, yaitu contoh istrinya Firaun. Siapa istrinya Firaun? Asya. Pertanyaan saya, kenapa tidak disebutkan langsung namanya Asya, tapi disebutkan istrinya Firaun? Ini yang mau saya berikan rumusnya. Dalam kaidah tafsir, jika ada persoalan dihadirkan dalam Al-Quran, langsung disebutkan namanya, bahkan lengkap dengan bin-bintinya, ini menunjukkan persoalan dimaksud hanya akan menimpa orang itu, tidak akan terjadi di masa depan. Contoh Maryam. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam, anak perempuannya Imran. Ketika disebutkan langsung ke binti Imrannya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada Maryam binti Imran. Tidak akan lagi terjadi pada perempuan-perempuan lain. Apa itu? Mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Tidak disentuh. Ingat, kalau yang melahirkan tanpa bapak itu banyak. Tapi yang melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Maryam di zaman kini mengaku saya juga bisa mengandung melahirkan tanpa bapak. Nama saya juga Maryam. Maryam binti apa? Binti Asep misalnya. Itu bukan. Yang benar binti Imran, ya, yang lain tidak. Tapi kalau Anda menemukan dalam Quran namanya tidak disebutkan nyata, inisial atau gelar, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan, awas, kejadian yang sifatnya berbeda tapi substansinya sama. Fir'aunnya memang sudah nggak ada, tapi kelakuannya masih ada. Itu. Fir'aun dulu melarang istrinya untuk beribadah, melarang sholat, memaksa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, melarang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ada tipikal suami semacam itu sekarang? Ada beberapa bagian ditemukan. Maka Allah berikan gambaran. Allah tawarkan, jika Anda ingin seperti Asya yang mendakwahi suami sampai nyawa kemudian berakhir dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pilihan bagi Anda. Silakan. Dan dia katakan, ya Allah saya ingin tukar
Saya ingin tukar perjuangan saya ini dengan surga di akhirat. Rabbibnili baitan fil jannah. Ya Allah, mohon bangunkan saya rumah di surga. Dan selamatkan saya dari kekejaman Fir'aun. Wa najjini min Fir'auna wa amalih. Dan perbuatan-perbuatannya. Selamatkan saya. Artinya apa? Ketika dia mengatakan selamatkan saya, dalam riwayat disebutkan pada saat itu sudah sampai pada puncaknya. Dia dakwahi Fir'aun. Dia sampaikan saya berubah jadi Islam, saya ikuti Musa dan sebagainya. Kemudian Fir'aun murka sebesar-besarnya ingin meninggalkan dia. Memaksa dia meninggalkan keyakinannya. Lalu diancam. Saya ancam kamu dengan, maaf, siksaan yang tidak wajar. Digelindingkan batu besar. Dia diikat dan diancam akan dihancurkan pada saat itu. Maka dia berjuang sampai titik darah penghabisannya, sampai ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon tukar perjuangan saya dengan surga, ya Allah. Tukar dengan surga. Kalau Anda masih merasakan rasa cinta kepada suami Anda dan ingin mendakwahinya, dan Anda punya kesanggupan untuk itu, maka tawaran pertama, silahkan Anda memilih seperti Asia. Dakwahi dia, kemudian Anda berjalan dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda hadirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya, dan Anda yakinkan kepada Allah, memang saya dititipkan seperti ini, mungkin surga saya ada di sini. Saya ikuti, saya ajak dia, saya sampaikan, ketika dia melarang saya salat, saya tetap salat, ya, dengan cara-cara yang mungkin ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Malam tahajud, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kalau ini Anda sanggup lakukan, maka ini tawaran yang pertama. Yang kedua, Allah tidak mungkin membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau memang Anda merasa tugas dari Allah dititipkan kepada Anda 11 tahun ini, dan 3 tahun menjadi 14 tahun, Anda telah berusaha, dan Anda yakinkan pada diri Anda bahwa level Anda tidak harus sampai kepada merubah dia menjadi lebih baik, tapi level Anda memberikan nilai-nilai kebaikan pada dia, dan mungkin dari sisi ini ada tahapan-tahapan yang bukan Anda yang harus meluruskannya, tapi orang lain. Maka Anda bisa memilih yang kedua. Apa itu? Tawaran dari Allah untuk mengajukan khulu. Khulu itu pengajuan pisah dari istri kepada suaminya, bukan dari suami yang mengajukan talak, tapi istri yang mengajukan kepada suami. Karena berbagai pertimbangan-pertimbangan syariat. Misal, sikap suami yang memungkinkan kepada istri melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Menyakiti yang tidak wajar. Bisa merusak secara fisiknya. Melukai yang tidak wajar. Atau yang kedua, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala yang sulit untuk kemudian dia rubah. Misal, mohon maaf, melarang dia sholat dengan ancaman tertentu. Kalau kamu sholat, saya pukulin kamu. Kalau kamu sholat, saya bunuh kamu, dan sebagainya. Maka yang seperti itu ada tawaran untuk melakukan khulu. Ya, tingkatan ini dari mulai perceraian sampai ke khulu, itu kaidahnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah dari 226 sampai 236. Paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Sifat khulu itu artinya Anda mengajukan kemudian mahar yang telah diberikan oleh suami, kemudian dikembalikan kepada suami, dan diajukan lewat hakim, nanti hakim memutuskan untuk ada perpisahan di dalamnya. Dan perpisahan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan keadaan Anda supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk berpisah dari rumah tangganya. Dan sifat perpisahannya itu fasah. Dipisahkan oleh hakim. Dia tidak serta-merta suami bisa rujuk kembali, tidak. Ya, bahkan sebagian ulama menganggap perpisahannya sama dengan talak 3. Di ketiga, maksudnya yang ketiga kali talak. Tidak boleh langsung bersatu lagi, kecuali salah satunya menikah dengan yang lainnya dan ada unsur tobat di dalamnya. Paham ya? Jadi dari dua hal ini saya menganjurkan kepada Anda yang pertama untuk berikhtiar dulu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan, bersabar dalam menjalani ujian. Kalau memang Anda sudah berusaha, berikhtiar dan sebagainya, namun demikian tetap kesulitan Anda untuk beribadah dan sulit Anda mendekat kepada Allah dan sifat Anda sudah berubah tugas dalam kehidupan, maka cobalah beristikharah. Kalau Allah memberikan jalan kepada Anda untuk berpisah dari suami Anda, maka Anda bisa mengajukan khulu, yang dengan itu Anda bisa lebih dekat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah supaya Anda diberikan solusi kebaikan-kebaikan, dan semoga dengan itu kebaikan Anda lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.